Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dengan Ustadz Miftah Kul di channel YouTube saya Ustadz Miftah Kul. Salam bahagia untuk semua. Kali ini saya agak berbeda ya. Ingin menanggapi tuduhan-tuduhan negatif dari akun YouTube Goldion Boy. Di akun ini ada beberapa ustadz yang mereka saya lihat sangat bebas sekali berbicara, dan saya tidak tahu ini. Masuk saja ke beranda YouTube saya waktu tadi sore, saya dengerin dengan seksama, dengan semangat keilmuan tanpa ada benci dan dendam. Ternyata di dalamnya ada hal-hal yang memang kurang bijaksana dan kurang tepat. Dari judulnya saja pun kita lihat di thumbnailnya, Miftah si Ustadz diperalat oleh si Oncot. Ada judul lagi di bawah, kelicikan si Yusuf Manubulu sampai-sampai mengundang Ustadz abal-abal. Ini sebenarnya bisa bernada provokasi ya, kalau kita dengarkan baik-baik. Tapi saya, ya sudahlah gitu. Saya maafkan orang-orang yang menuduh saya seperti itu, tapi saya hanya ingin menjelaskan. Yang pertama, ada penggiringan opini bahwa saya itu ulama usu. Ulama usu itu ulama yang jahat, ulama yang buruk, atau ustadz liberal, gitu kata mereka. Apakah saya itu ulama usu? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu gitu. Mudah-mudahan insya Allah saya jangan sampai ke arah sana. Tetapi yang jelasnya ulama usu itu adalah satu ungkapan di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini hadis ada pada kitab Bidayatul Hidayah ya, karya Imam Al-Ghazali. Di situ diterangkan bahwa Rasulullah itu ana min ghairi dajjal, itu salah satu redaksinya, bahwa aku selain daripada dajjal ini, yang aku takutkan atas kalian itu adalah ulama usu, kata Rasulullah. Apa ulama usu itu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Muraqil Ubudiyah, salah satu kitab yang mensyarah kitab Imam Al-Ghazali ini, Bidayatul Hidayah. Kullu munafiq kathiri ilmi lisan, setiap orang yang munafik yang lidahnya itu banyak bertebaran ilmu-ilmu ataupun pengetahuan, tetapi jahilul qalbi wal amali, bodoh hatinya, bodoh pula perangainya. Yattakhidhu hirfatan yata'akkalu biha wa ubhatan yata'azzazu biha. Yang artinya dia jadikan ilmu tadi, wawasan yang dia dapat ya, kalau bahasa kita adalah dakwah ya, sebagai hirfah ya, untuk cari penghasilan, untuk mencari uang gitu, untuk cari makan dari apa yang dia dakwahkan itu. Kemudian dia merasa sombong gitu, berbangga-bangga dengan ilmu yang dia pelajari, yang dia dapatkan. Kemudian yad'un nasa ilallahi wa huwa yafirru minhu. Dia menyerukan atau mengajak manusia ke jalan Allah sementara dia jauh dari Allah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kita tidak tahu ya, apakah ada nifak, ada kena munafikan di hati kita. Kita nggak tahu. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Kalau saya dikatakan banyak ilmu saya, tidak juga. Saya masih belajar dan terus belajar. Atau kalau dikatakan hati saya itu bodoh, biarlah saya minta ampun kepada Allah. Jangan sampai saya bodoh hati, bodoh perangai, supaya saya tetap dibimbing oleh Allah Ta'ala. Kemudian bahwa saya mencari makan gitu ya di dakwah ini, ya saya dari dulu tidak seperti itu. Niat saya memang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada materi di dalam niat ini gitu. Saya serahkan kepada Allah Ta'ala. Saya mengajak manusia ke Allah sementara saya jauh dari Allah. Bagaimana saya mau jauh dari Allah sementara saya butuh Allah? Butuh Allah ketika saya galau, ketika saya gelisah, ketika saya
tiada uang, tidak ada kebahagiaan di hati misalnya, saya butuh Allah. Semua saya minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau saya dikatakan ulama Allah yang menilai, tapi saya klarifikasi bahwa saya tidak ada niat apapun. Apakah saya dikatakan ulama Mudah-mudahan saya tidak termasuk di dalam itu. Ustadz liberal, apakah saya sebagai ustadz liberal itu? Apakah saya memang liberal? Liberal apa yang dimaksud oleh mereka? Saya tidak tahu. Tapi mungkin barangkali liberal dalam arti asbun saja asal bunyi gitu ya. Ya saya menyampaikan dakwah sampai hari ini. Saya itu berdakwah tidak lepas dari Al-Quran dan hadis, juga penjelasan dari para ulama. Saya dalam video ini di belakang saya ada kitab-kitab ini bukan pamer atau bukan bangga-bangga, tidak. Ini semuanya koleksi dan saya bersyukur pada Allah. Dulunya saya punya satu kitab saja, tapi lama-kelamaan setahap demi setahap, ya tobakon an tobak itu dalam bahasa Quran, setahap demi setahap. Alhamdulillah saya bisa membeli kitab-kitab ini gitu. Ini kitab, salah satunya kitab tafsir Hadaiqur Ruhi wa Raihan karangan Muhammad Amin bin Abdullah Al-Urami Al-Harari ya. Salah satu ulama yang bermadzhab Syafi'i. Kitab tafsir yang sangat bagus sekali. Banyak sekali kitab-kitab di sini. Kenapa saya berpose ataupun merekam video saya di dekat kitab-kitab ini? Karena memang saya tidak bisa jauh dari ulama. Saya selalu ceramah itu menggunakan referensi-referensi dari para ulama, baik itu syarahan mereka terhadap satu hadis, tafsir mereka, hingga qaul mereka atau pendapat mereka. Kemudian saya dianggap sebagai orang yang mengaku-ngaku ustadz. Nah ini saya perlu klarifikasi ya. Ustadz itu apa sih sebenarnya maknanya? Ustadz itu di Indonesia itu artinya seorang guru, mudarris. Ustadz itu bukan sesuatu hal yang bagaimana begitu pandangan orang gitu. Ya guru, mu'alim, mudarris. Karena saya juga mengajar kitab di rumah gitu. Kitab kuning, mengajar ke jemaah-jemaah sekalian gitu kan, ke masyarakat. Ya mereka menyebut saya ustadz, alhamdulillah. Maka saya pakai itu, saya gunakan gelar itu yang tujuannya untuk menjaga diri saya saja gitu, hati saya gitu, supaya dengan saya menyebut ustadz itu menjadi wasilah bagi saya agar saya selalu dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, dalam video di Golden Boy itu ada menyebut juga ya saya itu ya menjilat manubulu lah, digiring saya ke arah sana, bahwa saya itu juga disewa begitu, dan juga diduga misionaris begitu, karena ada amplop jadi imannya bisa berubah. Ya semacam kayak settingan ini semua, dan saya itu dibayar begitu. Ya saya jawab tuduhan-tuduhan ini semata-mata supaya tidak ada fitnah bahwa kita adalah bangsa yang beradab, Indonesia, bangsa yang luhur. Kita juga umat yang beragama, yang mencari kebenaran dan berdialog dengan indah. Ya jujur, saya baru kenal dengan Pak Yusuf Manubulu itu ketika tulisan saya itu viral di mana-mana. Judul tulisan itu Muhammad KC bukan melece. Judul itu viral. Jadi karena judul itu viral, dibagikan hampir ribuan kali tuh like dan juga di share di mana-mana, sampailah itu ke tangan Pak Manubulu gitu tulisan itu, dan saya diteleponnya untuk bisa live ya, dialog di akun channel Bapak Yusuf. Nah jujur saja saya diundang di situ.
untuk menjelaskan tulisan saya itu tentang Muhammad KC bukan melece. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Bukan saya itu dibayar, bukan saya itu diiming-imingi sesuatu, tidak. Demi Allah, saya memang datang hadir dalam dialog itu dan saya menjelaskan tulisan itu. Itu opini saya tentang Pak Muhammad KC. Dan lagi-lagi saya tidak ada pembicaraan apapun khusus. Saya berbicara lewat telepon, saya diteleponnya dan beliau tahu nomor telepon saya karena saya mencantumkan di Facebook itu ada beberapa kali dalam status, juga di akun fanpage saya juga ada nomor telepon saya, nomor WA saya. Jadi saya mudah sekali untuk dihubungi, nggak payah. Jadi karena ada amplop jadi iman saya bisa berubah, tidak, sama sekali tidak benar. Iman Kristiani, iman Kristiani, iman Islam beda. Saya tidak menyamakan keimanan itu. Dalam iman memang berbeda. Tetapi di dalam persaudaraan, dalam kemanusiaan, selagi baik, saya pun juga baik. Selagi mereka ramah, saya pun ramah. Saya orangnya friendly aja. Semua saya sahabati. Sahabat saya ada orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, ada orang yang beragama Shinto, ada yang ateis sekalipun. Itu saya sahabati. Saya ingin ya bersahabat gitu. Ketika saya bersahabat dengan mereka, ya agama itu saya letakkan di wilayah private. Kami hanya bicara tentang sosial, bicara tentang kehidupan. At-taqwa hauna, taqwa itu di hati. Jadi saya di hati saya bawa nama Allah dalam kehidupan saya, dalam perjalanan waktu saya. Jadi kalau ini adalah dianggap seperti settingan, saya itu misionaris, saya sendiri belum pernah gitu menempuh pelajaran tentang Kristiani gitu. Dan saya sangat awam sekali tentang ilmu kristologi itu. Ya, yang saya tahu adalah ilmu keislaman yang saya pelajari dulu dari pesantren, kemudian saya kuliah. Saya dari kecil di madrasah, dari kecil di madrasah, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi saya memang selalu ya menempuh jalur pendidikan agama. Dari kecil memang sudah dididik dengan agama. Jadi sekolahnya sekolah agama semua. Jadi ya saya mohon hentikan fitnah-fitnah atau tuduhan apapun bahwa saya itu disewakah, dibayarkah, atau saya sebagai misionaris. Saya seorang muslim yang taat kepada Allah Ta'ala, yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kemudian saya itu dianggap mencari sensasi ya, supaya terkenal, suka membuat judul yang berlawanan arus. Saya rasa apalah artinya mencari sensasi gitu di tengah kondisi yang seperti ini. Orang yang tidak paham dengan saya malah menghujat saya. Saya nggak ada keuntungan gitu di sini. Bukan mau mencari popularitas. Saya nggak tahu gitu. Saya tahu judul Facebook saya gitu, yang saya upload tulisan di Facebook maksudnya, tiba-tiba viral gitu. Nggak tahu saya. Tiba-tiba viral begitu saja. Video saya juga begitu, tiba-tiba viral. Dianggap mencari sensasi? Tidak. Suka buat judul yang berlawanan arus? Ya mungkin ada judul-judul yang mungkin orang anggap itu sebenarnya kontroversi, tapi itu adalah salah satu pendapat-pendapat yang memang ada begitu. Ya kalau ada judul-judul yang mungkin lebih kepada saja gitu ya, ada rima-rimanya gitu ya. Nah, misalnya contohnya itulah Muhammad KC bukan melece, jadi EE ujungnya gitu. Ada juga saya bikin judul buat hidup tak redup begitu, jadi up gitu. Ada juga judul misalnya jangan nyinyir suka kopar kapir dalam video di YouTube saya itu. Ya, memang saya suka begitu. Kenapa saya bisa seperti itu? Saya mencontoh para ulama terdahulu. Kalau bikin kitab ya, judul kitab itu ada rimanya, ada sajanya.
Contoh ya, Al-Hawi lil Fatawi, yaitu kitab Imam Suyuti itu. Gitu. Al-Hawi lil Fatawi. Ada lagi judul kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali. Ada kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari. Ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak kitab-kitab yang seperti itu gitu, yang ada saja rimanya. Itu kalau di dalam ilmul arud namanya ya, itu al-qafiyah, rima gitu. Atau iqaiyah, musikalitas puisi atau senandung. Jadi para ulama tuh suka syair, suka senandung-senandung. Bahkan dalam kitab-kitab mereka pun mereka menggunakan senandung-senandung itu supaya lebih mudah difahami, lebih mudah dicerna. Mungkin memang terkesan enak gitu membaca judul-judul yang ada rimanya. Itu sih maksud saya. Kemudian saya yang kelima ya, dianggap mencari pendapatan baru gitu, atau panggung baru dari orang kafir. Karena jadwal ceramah, jadwal khutbah udah nggak ada lagi, udah nggak laku lagi. Itu ada pernyataan seperti itu ya di dalam video di Golden Boy itu. Pernyataan tersebut ya saya rasa itu tidak benar gitu. Kalau saya dikatakan tidak laku lagi gitu kan, tidak ceramah lagi, saya tetap ceramah. Tempat saya ceramah juga ada. Bukan tidak laku, ada. Saya juga masih khutbah Jumat. Kalau ada orang yang memang tidak mau memanggil saya, nggak ada masalah. Persoalan dakwah itu kan bukan laku atau tidak lakunya gitu. Persoalan dakwah itu, kita itu menyampaikan kebenaran. Bukan hanya jadi ustadz. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran, memotivasi orang lain untuk jadi lebih baik, itu juga dakwah. Jadi kalau dikatakan tidak laku lagi, ya saya sendiri malah berceramah online sekarang ini di hadapan TKI-TKI kita yang ada di luar negeri, ada yang di Arab Saudi, ada yang di Taiwan, ada yang di Vietnam, macam-macam. Jadi kalaupun saya misalnya gitu tidak punya peluang untuk ceramah lagi, tidak lagi jemaah itu mau mengundang saya nggak ada masalah. Karena dari awal saya niatnya itu berdakwah lillahi ta'ala. Kalau Allah tidak mempercayakan saya lagi untuk berdakwah, saya ikut apa kata Allah. Saya ikhlas. Karena dulunya pun saya juga belum pernah berdakwah, nggak punya jadwal. Kalau kembali untuk tidak punya jadwal, ya Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Karena saya juga tidak hanya memperoleh rezeki itu ya dari satu sisi gitu. Saya ini termasuk juga pedagang ya. Saya menjual buku-buku saya gitu. Saya punya buku Agama Membuat Kaya judulnya. Ada buku Berbahagialah. Ini saya sedang menyiapkan novel saya juga. Itu menghasilkan sesuatu gitu. Jadi saya bisa mencari sesuap nasi bahasanya, mencari rezeki ya dari membuat buku itu gitu. Ada keuntungan, ada oplah dari perusahaan yang mencetak buku saya itu saya nikmati. Selain itu juga saya bikin tulisan-tulisan di media sosial gitu kan. Itu juga ada rezekinya gitu. Ya. Alhamdulillah. Itu cukup. Satu rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga ada pernyataan lagi di dalam diskusi atau dialog di video itu. Saya tuh diduga udah nggak sholat lagi. Ya Allah. Jujur saya itu butuh sholat. Sholat itu bagi saya adalah spiritualitas yang menenteramkan pikiran saya. Ketika saya ingin berhubungan, berkoneksi dengan Allah secara transendensial, saya sholat. Bukan hanya sholat wajib. Sholat sunnah saya lakukan, sholat sunat mutlak pun saya lakukan. Untuk berkoneksi batin dengan Allah, kadang untuk meminta hidayah, untuk meminta rezeki, untuk meminta pengetahuan, saya mohon pada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan saya udah nggak sholat lagi, itu satu hal yang nggak benar. Baru ada lagi pernyataan kalau mau masuk Kristen aja.
Jadi kalau saya kumpul gitu kan, bergabung dengan orang-orang Kristiani, orang Buddha, apakah saya jadi masuk Kristen atau saya masuk jadi orang Buddha atau saya masuk menjadi Hindu gitu misalnya? Ya tidak. Kan saya katakan bahwa saya itu bersahabat kepada siapapun. Saya orangnya terbuka kepada siapapun, friendly. Jadi ya saya berharap gitu, jangan sampai mau memberantas syubhat dan fitnah, tapi malah membuat syubhat dan fitnah yang baru gitu. Jangan sampai seperti itu. Bijaklah kita gitu dalam menggunakan media sosial ini, dan jangan kita berbicara menceritakan orang lain. Tapi bijaksanalah. Ya saya sedikit pun tidak marah. Saya hanya ingin menjelaskan gitu, menjawab tudingan-tudingan yang tidak benar itu gitu. Ya mengenai tulisan saya tentang Bapak Muhammad KC itu, ya saya hanya ingin menjadi orang Islam yang teduh gitu, orang Islam yang nggak gampang ngamukan, yang nggak gampang marahan gitu. Jadi saya mencoba untuk melihat di sisi yang lain. Kita gunakan al-akhlaqul islamiyah ya. Islam itu kan mendamaikan artinya. Jadi kalau ada orang menjelaskan tentang dalil Islam, ayat Al-Quran, hadis gitu, dia jelaskannya seperti ini, kita jelaskan kembali. Kita jawab the argument with new argument. Dari satu argumen ke new argument. Cari ataupun buat lagi argumen yang baru gitu. Untuk menanggapin, untuk meluruskan, atau untuk menenangkan. Jadi saya berusaha untuk menata hati saya supaya jangan marahan, ngamukan gitu kan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, laisa syadid bisra'ah. Orang yang kuat itu adalah bukan orang yang jago gulat ya, jago berantem gitu. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dan sesungguhnya orang yang kuat itu, orang yang hebat itu, kata Rasulullah, hanya orang yang mengendalikan emosinya gitu, mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah, jadi saya ingin dalam posisi itu saya mengamalkan sunnah Rasul juga. Salah satunya itu bisa mengendalikan emosi atau mengendalikan diri supaya tidak gampang marah, tidak gampang ngamukan, tetap berpikir jernih. Kalau ada di dalam YouTube sesuatu hal yang mungkin berbeda pandangan, ada yang menjelaskan Al-Quran seperti ini, hadis seperti ini, jawab dengan argumen yang lain di YouTube juga. Jadi ayo kita semangat untuk mencari ilmu dari klarifikasi ini. Mudah-mudahan ya kita semua tetap dalam kebaikan. Nah, saya nggak ada niatan untuk melapor-lapor begitu kan, karena ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Tidak ada. Saya sudah maafkan orang yang mungkin mereka tidak tahu dan tidak kenal saya lalu membenci saya. Dan saya juga dengan berbesar hati gitu mendoakan mereka-mereka yang tidak faham, tidak tahu dengan saya ini dalam kebaikan. Kita bersaudara, kita anak bangsa yang harus terus menebarkan kedamaian dan perdamaian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya klarifikasikan pada hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.